Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Bu Sari harap hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar materi pada bab yang terakhir, yaitu tentang peluang. Untuk kali ini bahasan kita adalah mengenai titik sampel, ruang sampel, dan kejadian. Mari simak berikut video dari Bu Sari, tapi sebelumnya silahkan disiapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting yang nanti ada di dalam video ini. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama untuk definisi. Ruang sampel yang disimbolkan dengan huruf S besar adalah himpunan semua hasil yang mungkin diperoleh dalam suatu percobaan. Sedangkan titik sampel adalah elemen atau anggota dari ruang sampel. Dan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel atau bagian dari hasil percobaan yang diinginkan. Jadi yang paling besar di sini, himpunan yang paling besar itu adalah ruang sampel. Ruang sampel itu himpunan yang paling besar. Anggota-anggota ruang sampel itu namanya titik sampel. Terus beberapa anggota dari ruang sampel itu disebut kejadian. Gitu nggih perbedaannya. Lanjut. Di sini ada dua percobaan. Percobaan yang pertama saat kita melemparkan satu koin. Nih, pada saat kita melemparkan satu koin itu kan ada dua kemungkinan atau ada dua kejadian yang mungkin muncul. Yang pertama muncul angka atau kejadian muncul gambar. Dua saja itu. Maka ruang sampel dari pelemparan satu koin adalah himpunan angka dan gambar. Ya, kalau menulis ruang sampel karena himpunan maka harus diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal juga. Dari sini bisa didapatkan bahwa banyaknya anggota ruang sampel ada dua, angka dan gambar. Jadi hanya ada dua. Terus titik sampelnya yang mana? Ingat, titik sampel tadi adalah anggota dari ruang sampel. Ruang sampel anggotanya dua. Apa tadi? Angka dan gambar. Loh, kok sama Bu dengan ruang sampel? Iya, bedanya penulisannya. Kalau ruang sampel penulisannya harus dengan kurung kurawal, tapi kalau titik sampel tidak perlu pakai kurung kurawal. Jadi anggota-anggotanya saja. Gitu nggih? Yang kedua, percobaan pelemparan satu dadu. Nih gambar dadu. Dalam dadu itu kejadian yang mungkin terjadi saat kita melempar sebuah dadu adalah muncul mata dadu 1, muncul mata dadu 2, muncul mata dadu 3, 4, 5 atau 6. Maka dari itu, ruang sampel dari percobaan pelemparan sebuah dadu adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan banyaknya anggota ruang sampel, banyaknya anggota itu simbolnya N. Ruang sampel simbolnya S, berarti N dalam kurung S. Banyaknya anggota ruang sampel ada berapa? 6. Kemudian titik sampelnya yang mana? Yaitu sama dengan ruang sampelnya, kurung kurawalnya dihilangkan. 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Itu titik sampelnya ya. Lanjut. Kalau tadi percobaan pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin, terus bagaimana cara mencari percobaan pelemparan dua buah dadu atau dua buah koin? Sekarang pada pelemparan dua buah koin dulu. Untuk mencari ruang sampel dari pelemparan dua atau lebih mata uang adalah dengan menggunakan diagram pohon. Diagram pohon seperti ini.
atau bisa menggunakan tabel. Percobaan pelemparan 2 koin. Pada uang yang pertama akan muncul angka dan gambar, kemungkinan munculnya. Terus, ini uang yang pertama, uang yang kedua dilemparkan sama akan muncul angka dan gambar juga. Pada percobaan yang pertama muncul angka, itu nanti kemungkinan pasangannya untuk koin yang kedua adalah angka dan gambar juga. Terus pada saat percobaan uang pertama itu muncul gambar, kemungkinan angka yang koin yang kedua adalah angka dan gambar juga. Setelah itu kita pasangkan angka, gambar. Terus yang ini gambar, angka, gambar. Nih, kalau menggunakan diagram pohon. Kalau menggunakan tabel, kalian bisa buat tabelnya. Untuk kolomnya diisi kemungkinan pada percobaan pelemparan koin yang pertama, yaitu angka dan gambar. Terus yang baris yang paling atas diisi kemungkinan munculnya angka dan gambar pada koin yang kedua. Setelah itu kita pasangkan. Ya, kita pasangkan. Yang pertama ini muncul angka, ini ya juga muncul angka, berarti angka koma angka. Terus uang 1 muncul angka, uang 2 muncul gambar, berarti angka koma gambar. Uang 1 muncul gambar, uang 2 muncul angka, gambar koma angka. Uang 1 muncul gambar, uang 2 juga muncul gambar, gambar koma gambar. Dari kedua cara di atas sama, silahkan kalian pilih salah satu ya. Cara ini bisa kalian pilih salah satu, maka akan terdapat ruang sampelnya adalah angka-angka, koma, angka gambar, koma, gambar angka, koma, gambar-gambar, dibuka dan ditutup dengan kurung kurawal. Sehingga banyaknya ruang sampel ada 4. Nih, banyaknya ruang sampel ada 4. Nih ya. Terus, kejadiannya yang mana, Bu? Kejadiannya adalah himpunan bagian tadi, berarti angka-angka langsung diberi kurung kurawal, angka gambar dikasih kurung kurawal, gambar angka kasih kurung kurawal, gambar-gambar juga dikasih kurung kurawal. Itu kejadiannya. Bisa membedakan ya antara ruang sampel dan kejadian. Sekarang untuk pelemparan 2 dadu. Pelemparan 2 dadu ini kita mengerjakannya pakai tabel. Kenapa pakai tabel, Bu? Kok nggak diagram pohon? Apakah nggak bisa? Bisa, diagram pohon bisa. Cuma penulisannya atau cara membacanya juga itu lebih mudah kalau kita menggunakan tabel, lebih enak daripada dengan menggunakan diagram pohon. Nah, tabelnya, oh maaf ini salah, ini bukan uang 1, uang 2, tapi diganti dadu 1 sama dadu 2. Ini dadu 2, ini dadu 1. Dadu 1 yang kolomnya ini, dadu 2 yang baris ini. Kita pasangkan dari 11 sampai 6,6. Maka banyaknya ruang sampel percobaan 2 dadu ada berapa NS-nya? Yaitu 6 pangkat 2 sama dengan 36. Kita hitung ini semuanya kan jumlahnya ada 36. Gitu ya, untuk percobaan pelemparan 2 dadu. Lanjut. Banyaknya ruang sampel percobaan disimbolkan dengan NS. Untuk menentukan banyaknya anggota ruang sampel dari 2 atau lebih percobaan yang dilakukan sekaligus adalah dengan mengalihkan banyaknya titik sampel pada masing-masing percobaan, yang disimbolkan dengan NS sama dengan A kali B kali titik-titik sampai kali N.
NS itu adalah banyaknya anggota ruang sampel. Sedangkan A, B, C, D, E sampai N itu adalah banyaknya titik sampel percobaan. Nah, biar lebih jelas kita lanjut ke contohnya saja. Tentukan banyaknya anggota ruang sampel pada pelemparan 2 buah koin yang bersisi 2 dan sebuah dadu yang bersisi 6. Nah, untuk menjawabnya kita analisa dulu. Yang pertama tadi pelemparan sebuah koin yang bersisi 2, berarti N koin ada 2. Kemudian pelemparan satu dadu yang bersisi 6, berarti N dadu ada 6. Banyaknya anggota ruang sampel pada pelemparan 2 koin dan 1 dadu berarti rumusnya tadi kan A kali B kali sampai N gitu kan. Karena koinnya ada 2 berarti N koin kali N koin kali N dadu. Itu karena koinnya 2, dadunya 1. Berarti koinnya dikalikan 2 kali, dadunya dikalikan 1 kali. Nanti kalau koinnya 3, dadunya 2 ya berarti koin kali dadu gitu ya. Ini berarti on koin 2. N koin lagi 2 lagi. Terus N dadu 6. 2 kali 2 kali 6. 2 kali 2 kali 6, maaf. Berarti NS atau banyaknya anggota ruang sampel pada pelemparan 2 dadu dan 2 koin dan 1 dadu, maaf ya, adalah 24. Gitu ya. Nanti silahkan dicoba. Nah, itu saja materi untuk pertemuan ini yang meliputi ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Semoga materi yang bisa disampaikan mudah untuk kalian pahami. Jika ada yang belum dipahami, silahkan mencari referensi dari berbagai sumber atau silahkan bertanya ke Bu Sari melalui WA. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.